Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, tentu sebagaimana biasa kita mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang bisa bersyukur sedikit, maka kita sangat memohon kepada Allah menjadi orang yang sedikit itu senantiasa Allah bimbing hati kita agar menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk menjadi bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat berharap menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah untuk dilembutkan hatinya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hidup di atas sunnah-sunnahnya pun nanti insya Allah ketika meninggal dunia dalam keadaan sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah pertanda bahwa kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Satu hal yang sangat kita inginkan dan kita ucapkan dalam doa-doa kita, dalam sujud kita, Allahumma inna nas'alukal husnal khotimah. Betapa banyak nih nikmat yang kita terima per hari ini, di saat mungkin sebagian saudara kita diambil secara tiba-tiba, maka kita sangat bersyukur masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 bulan terakhir ini di tempat jalur menuju tempat saya yang nggak begitu ramai, Jalan Tugu Gentong itu nggak begitu ramai sebenarnya, dari Kelurahan Bangun Jiwo ke barat, ya dikatakan ramai banget ya tidak, tapi 3 bulan terakhir itu di tempat yang sama itu 2 orang meninggal kecelakaan. Yang satu hendak mengantarkan anaknya sekolah, yang satunya baru saja belum beberapa hari yang lalu itu jam 10 pagi. Jadi ada, ya memang takdir, dia udah di jalan yang benar sebenarnya, tiba-tiba ada mobil kijang nyalip truk, nggak dapat, akhirnya ketabrak dan meninggal di tempat. Subhanallah. Maka hal itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kita sangat berharap terlindung dari hal yang sedemikian. Saya melihat yang menabrak itu masih muda dia bergetar, trauma. Jadi hari itu ada orang yang meninggal, ada seorang pemuda yang trauma karena kecelakaan. Subhanallah. Maka kita sungguh sangat bersyukur kepada Allah masih diberi waktu, kesempatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan sisa waktu dengan berisi kebaikan-kebaikan. Wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jika masih diberi kehidupan, kita sangat berharap mudah-mudahan berisi kebaikan dan kebaikan. Dan inilah ciri orang yang baik, yaitu orang yang tola umuruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan dia baik amalnya. Dan bisa beramal baik itu bimbingan dari Allah, karunia dari Allah yang sangat kita harapkan setiap waktu. Mudah-mudahan kita semua dengan duduk seperti ini menjadi wasilah untuk tertuntun hati ini di dalam kebaikan-kebaikan yang kontinu. Itulah rahmat Allah yang luas. Karena rahmat Allah berarti kebaikan yang menetap dan terus-menerus. Maka kita berharap betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari, insya Allah. Imam mengingatkan kita dalam hal yang sangat penting di Quran surah Al-Dzariyat,
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ma uridu minhum mirizki wa ma uridu minhum ayutaimun. Memang kita ditugaskan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah, maka diberi peringatan, saya itu kata Allah enggak minta rizki dari kalian, saya enggak minta makan dari kalian. Maksudnya apa? Jangan sampai aktivitas dunia kita yang tidak jauh dari mencari makan, mencari rizki, agar kita nyaman hidup di dunia, mengakibatkan kita lupa beribadah kepada Allah. Maka Allah katakan, aku tuh nggak minta rizki kepada kalian, aku tuh nggak minta makan kepada kalian. Maksudnya silahkan saja cari makan, cari rizki banyak, tapi jangan sampai kegiatan itu mengakibatkan kita lupa terhadap tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang kesibukannya tidak membuat dia lupa kepada zikrullah. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Yang artinya seluruh aktivitas kehidupan kita memang dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, sesungguhnya Allah yang kasih rezeki, dan Allah itu kokoh, sangat kuat, sangat kaya raya. Maka rumusnya enggak mungkin meninggalkan perintah Allah kok jadi berkah, mustahil. Kalaulah pun kemudian dia dapat proyek yang besar, harta banyak, sangat yakin hartanya enggak akan berkah. Sebaliknya, tidak mungkin orang melaksanakan perintah Allah kok menjadi dalam tanda kutip sial. Siapapun yang melaksanakan perintah Allah pasti di dalam keberuntungan, di dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan pernah memandang rezeki itu hanya persoalan harta saja, persoalan kesehatan, persoalan anak yang soleh, persoalan bisa menghafal adik-adik, semua itu rezeki semua itu. Kita harus ingat bahwa sejarah mencatat bahwa orang-orang yang diberi rezeki yang berlebih dalam bentuk harta itu seringkali malah justru tidak berhasil. Maka kita pokoknya bersyukur saja dengan seluruh potensi yang Allah titipkan kepada kita. Termasuk mungkin bisa jadi ada adik-adik yang orang tuanya broken home, berpisah antara bapak dan ibunya. Itu jangan dijadikan alasan bahwa kita kemudian berhak untuk melakukan hal-hal yang di luar batas. Masing-masingnya dengan ujian, kita hanya bisa melihat, orang Jawa bilang wang sinawang, kita melihat orang lain terlihat indah, kita nggak tahu bagaimana di dalamnya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sambil diunjuk. Kemudian di rakaat kedua imam juga mengingatkan, nyambung sebenarnya di akhir Quran surah Jumat dikatakan wallahu khairul raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Maka sekali lagi, mendapatkan rizki yang berkah itu sangat identik dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan persoalan jumlah ya Bapak Ibu, sekali lagi, bukan persoalan jumlah, tapi persoalan keberkahan yang nempel di dalam rezeki kita. Itu yang lebih penting saya kira. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan rezeki yang berkah itu, insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, kita kemarin sampai di pembahasan Quran surah Al Imran 133 sampai 136, dan kita sudah selesai di 3 sifat penduduk surga di ayat 134-nya adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kemudian orang-orang yang mampu menahan marahnya, kemudian orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang muhsin, adalah orang yang berbuat ihsan. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa mereka yang berinfak itu dalam kondisi terus-terusan berinfak, dalam kondisi longgar maupun sempit, karena fi'il mudhari, sedang berlangsung terus menerus. Kuncinya adalah ketika rezekinya banyak yang dikeluarkan, ketika rezekinya sedikit maka enggak meremehkan yang kecil. Ittaqun narra walau bisikin tamroh, kata
Rasulullah. Cegahlah diri kita dari neraka jahanam walaupun dengan sepenggal atau separuh kurma. Menunjukkan bahwa dalam kondisi terbatas pun kita tetap melakukan aktivitas yang menjadi ciri khas penduduk surga. Kita kan nggak tahu akan diambil oleh Allah dalam kondisi longgar atau kondisi sempit. Kalau dalam kondisi sempit kita membangun alasan untuk tidak sedekah, khawatirnya pas sempit pas diambil, itu yang kita khawatir. Padahal ketika kita sempit kita sedekah itu sesungguhnya kalau dipikir lebih apa nggih? Lebih mudah mencapai rahmatnya Allah. Kita sama-sama sepakat kemarin nggih, Rasulullah menyampaikan 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Sudah sama-sama dengar nggih? Artinya sedekah itu terhadap persentase yang dihitung. Orang punya 2 dirham disedekahkan 1 dirham berarti dia mensedekahkan 50% dari hartanya. Bayangkan 50% hartanya terberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain ada orang yang 100.000 dirham tapi dia punya mungkin ratusan juta dirham, sehingga 100.000 itu persentasenya terhadap kepemilikan hanya mungkin 1%, sehingga sangat kecil. Maka jika dalam kondisi sempit justru kesempatan kita untuk menggapai rahmat Allah dengan hal yang mungkin sedikit nih. Saya sangat yakin Bapak Ibu lebih ringan dalam kondisi sempit sebenarnya. Bayangkan jenengan punya uang 100 miliar mengeluarkan 50 miliar, kira-kira tegel mboten? Lah ketoke angel men 50 miliar, ya kan? Tapi jenengan punya uang 10 juta keluar 5 juta, yakin masih lebih ringan. Maka sesungguhnya dari sini betapa adilnya agama ini. Nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, tapi ciri penduduk surga adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Maka ini diinstal Bapak Ibu. Kita belajar kitab tebal ini sebenarnya salah satu tips paling pokok untuk mendapatkan yang ada di belakang-belakangan dalam kitab ini, ya ini salah satunya, yaitu keadaan dimana kita diberi kondisi hati yang lomoh. Ya adik-adik yang masih sekolah, latihan ini latihan lomoh, jangan latihan pelit. Oke. Kemudian mampu menahan marah. Kita sama-sama untuk kemarin, orang berpotensi melakukan marah dan mampu melakukan marah, kemudian dia tutup supaya tidak marah, maka itulah ciri penduduk surga. Kemudian memaafkan orang lain kapan terjadi? Ketika ada orang lain Allah kirimkan kepada kita untuk menyalahi kita, menyakiti kita, melukai kita, menzalimi kita, saat itulah kita berpotensi melakukan aktivitas yang namanya memaafkan, dan itu ciri penduduk surga loh Bapak Ibu semuanya. Artinya kalau ada orang yang menyakiti kita, nakal kepada kita, menzalimi kita, justru Allah sedang ingin kita melaksanakan aktivitas yang menjadi salah satu ciri penduduk surga. Nah, kalau jenengan nggak ada yang nakal ke jenengan, gimana memaafkan? Gih, makanya orang Islam itu selalu positive thinking. Dulu ketika saya SMP itu sudah baca kitab-kitab seperti itu, kitab-kitab orang-orang non muslim saja sudah ada kitab-kitab yang sangat terkenal waktu itu tentang berpikir positif. Sebenarnya kalau kita mau pahami itu diambil dari saripatinya orang Islam sebenarnya. Sayang sekali kadang-kadang orang Islam sendiri kurang paham, sementara mereka pakai tuh. Saya masih ingat kalimat dari satu buku yang terkenal banget waktu saya masih SMP udah baca gitu. Poor dad dan rich dad. Ya kan, ayah yang kaya dan ayah miskin. Itu sebenarnya kalau kita mau ambil pelajarannya itu banyak ngambil dari kitab-kitab kita sebenarnya, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Cuma saking pinternya mereka diolah sehingga menjadi bestseller, semua orang pakai, termasuk orang Islam pakai, masya Allah ya. Kemudian, nah 3 hal terkait dengan ciri penduduk surga itu hal yang berat. Sekali lagi ini hal berat memang Bapak Ibu semuanya. Untuk jadi lomoh itu bukan satu hal yang ringan. Memaafkan itu bukan satu hal yang ringan. Kita kemarin sudah bahas asal kata memaafkan itu memang menghapus, sehingga tidak ada lagi luka. Kita dilukai oleh orang lain, kita sudah nggak lagi punya luka. Kalau menahan marah itu masih ada luka, jadi kan masih gitu. Tapi ketika memaafkan itu nggak ada lagi, sudah dihapus. Dan ketika jenengan berhasil melakukan itu tuh nikmatnya luar biasa. Saya katakan seperti ini karena saya mengalami Bapak Ibu semuanya.
Ini sebagai dai itu kan nggak semua orang setuju juga. Namanya dai itu nggak semua orang setuju. Ya kadang-kadang kita harus mendengar satu hal. Ya subhanallah. Padahal kita kalau bicara itu kan mikir. Kalimat, coba jangan perhatikan. Kalimat yang saya keluarkan insya Allah semuanya bisa diambil rujukannya. Walaupun tidak selalu saya sebut ini dari tafsir Ibnu Katsir, ini dari tafsir jalan lain misalnya, itu nggak selalu saya sebut, tapi saya berusaha sesungguhnya ya mungkin 98% ngambil dari rujukan, bukan ijtihad pribadi maksudnya. Tetapi kadang-kadang ada orang jahil mengatakan ketika nggak disebutkan ayatnya satu persatu itu terlalu banyak ijtihadnya. Saya mengalami itu seperti itu, subhanallah. Tapi ya maklum, karena kurangnya belajar, kurangnya merujuk, sehingga kadang-kadang mengatakan dai fulan ditahdir, jangan dengarin dia, subhanallah. Jangan kok sayang, jangan kok saya yang nggak ada apa-apanya. Ustadz Adidaya aja ditahdir. Yang jenengan yang belajar kalau bisa luaslah, sehingga tidak mudah mentahdir orang lain. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Tahdir bagian dari agama, tapi yang bisa mentahdir adalah orang-orang yang sangat berilmu. Kalau model-model kayak saya gini ya nggak beranilah mentahdir orang lain, subhanallah. Nah jadi tiga ini itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang ihsan. Ketika kalau jenengan sudah pernah belajar tentang hadis arba'in nomor 2, itu ada tingkatan-tingkatan di dalam agama. Islam, iman, ihsan. Islam yang pertama, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang ketiga ihsan. Orang yang ihsan pasti dia beriman dan berislam. Orang yang beriman pasti dia berislam. Tapi orang Islam belum tentu kekuatan imannya bagus, apalagi ihsan. Maka derajatnya adalah naik step by step. Islam itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya physically. Buniyal Islam ala khamsin. Sahadati ala ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah, mulut. Kemudian sholat, gerakan badan. Zakat, mengeluarkan harta. Haji, harta dan gerakan badan. Puasa, menahan diri, badan. Itu terkait dengan yang fisik seperti itu. Maka kalau kita ingin meningkat ke derajat yang lebih tinggi, berimanlah. Iman ini terkait dengan hati, gak ada volumenya, gak bisa disenggol. Keimanan persoalan hati. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Jenengan gak melihat Allah, gak bisa pegang Allah. Jenengan gak melihat malaikat, tapi jenengan mengimani, maka kualitasnya setingkat lebih tinggi. Nah yang ketiga, tingkatan tertinggi adalah ihsan, dan disebut ciri penduduk surga itu adalah orang yang memang punya perilaku kayak tadi yang tiga, dan itu dimiliki oleh orang yang ihsan. Ihsan itu ada dua, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah ihsan kepada manusia, yaitu jenengan mengeluarkan sebagian harta jenengan kepada orang lain. Jenengan menahan marah berarti terkait dengan orang lain. Yang ketiga, jenengan memaafkan berarti terkait dengan orang lain. Ini yang disebut ihsan kepada manusia atau makhluknya Allah secara umum. Bahkan jenengan bisa berbuat ihsan kepada ayam, kepada kucing. Jenengan berbuat ihsan sehingga jenengan berbuat baik kepada seluruhnya itu. Bukankah jenengan pernah mendengar ada seorang naudzubillah pelacur yang masuk surga, dikabarkan masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjing? Bukan persoalan anjingnya, persoalan ihsannya itu loh. Dalam kondisi yang sangat panas, terik, ya mengambil barang itu. Kalau nggak orang ihsan nggak bisa mengambil air ke dalam. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ihsan. Masya Allah, Masya Allah. Adapun ihsan kepada Allah, apa yang disebut di dalam hadis arba'in nomor 2, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau nggak melihat Allah, ketahuilah Allah lihat kita. Makanya di muqaddimah biasanya dibacakan Quran surah An-Nisa ayat ke-1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu sebenarnya sifat ihsan kita. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Zaman sekarang menggambarkan ihsan itu begitu mudah, yaitu bahwa Allah tuh punya CCTV, raqibun atid. Dalam malaikat yang selalu hadir, selalu mencatat, mengawasi kita. Selalu. Kalimat selalu berarti tidak ada putus seperti kita, seperti CCTV-nya kita yang kalau oglang ikut oglang. CCTV-nya Allah tuh nggak pernah oglang, catat terus tuh, ya kan. Kecuali dalam kondisi-kondisi khusus. Tapi secara umum akan selalu hadir. Kemudian adapun ciri yang keempat, Bapak Ibu semuanya, ini yang saya kira sangat penting, memberikan harapan kepada banyak manusia secara umum. Adalah waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi bukan syarat orang masuk surga tidak pernah berdosa, itu bukan, Bapak Ibu. Kalau syarat masuk surga orang tidak boleh berdosa, enggak ada orang masuk surga. Setiap kita pasti melakukan dosa, tidak mungkin tidak. Kullu bani Adam, semua keturunan Adam itu berdosa. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Adapun orang yang paling baik ketika berdosa adalah yang dia bertobat atas dosanya. Makanya di antara ciri penduduk surga adalah waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dia segera ingat Allah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Itulah mengapa kemarin kita pahami bahwa di antara ibadah yang sifatnya al-fawri adalah ibadah istighfar. Karena penjenengan lihat coba konteksnya. Ciri penduduk surga adalah orang yang ketika dia berbuat fahisyah, Bapak Ibu semuanya, kata fahisyah ini kalau jenengan rujuk ke tafsir itu banyak sekali keterangannya. Nah, ini yang saya katakan, kadang-kadang kalau tidak disebut sering dikatakan ijtihad sendiri. Subhanallah, padahal semuanya diambil dari kitab-kitab tafsir. Contoh, kalau saya mengatakan fahisyah adalah zina, adzalamu anfusahum adalah mencium, itu bukan kalimat saya sendiri, itu kalimat yang diambil dari kitab tafsir Jalalain. Di kitab Jalalain disebutkan maksud fahisyah adalah berzina, adapun adzalamu anfusahum adalah sekedar mencium. Itu dua hal yang berbeda. Sementara di kitab-kitab yang lebih besar, tafsir Ibnu Katsir misalnya dikatakan fahisyah maksudnya adalah dosa besar secara umum. Adapun dzalamu anfusahum adalah dosa-dosa kecil. Kenapa ketika kita melakukan dosa dikatakan kita berbuat zalim kepada diri sendiri? Ya kan? Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Karena sesungguhnya orang yang berbuat zalim itu memang sedang menzalimi diri sendiri. Orang yang berbuat dosa bermaksud sedang menzalimi diri sendiri. Sepakat buatan Bapak Ibu semuanya? Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang berbuat maksiat dosa pasti hatinya tidak tenang, pasti hatinya tidak tenang walaupun terlihat tenang. Orang yang berzina dengan wanita yang dia zinai, menurut dia sangat cantik, dia rela bayar sekian, saya sangat yakin hatinya tetap tidak tentram. Ini sub pembahasan tersendiri yang sangat panjang, Masya Allah. Saya ada kajian khusus membahas tentang bagaimana tidak tenangnya hati disebabkan karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang bermaksiat kepada Allah kok tenang, mustahil. Yang kedua, dikatakan zalim, iya, karena berarti potensi kedudukan dia di akhirat turun kalau masuk surga. Apalagi kalau dia di neraka, berarti dia sangat berat siksanya. Disebabkan karena dia bermaksiat kepada Allah, maka dia siksanya menjadi berat atau kedudukannya menjadi lebih rendah. Itu kan berarti dia zalim pada dirinya sendiri. Gini apa nggih? Ketika jenengan menceburkan kepada maksiat kemudian jenengan merasakan kondisi tidak nyaman, itu kan zalim pada diri sendiri, Bapak Ibu. Bahkan pada sebagian kasus kezaliman atau kemaksiatan itu mengakibatkan kesusahan orang di sekitarnya.
seorang suami berbuat zalim, berbuat buruk, istrinya kadang ikut kena, anaknya ikut kena. Nah ini kan bahaya sekali, dia buruk sekali. Maka dikatakan waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Maksud dzakarullah di situ apa? Dia segera ingat Allah bahwa dia itu punya Rob yang Maha Pengampun. Dia punya Rob yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa karena dosa-dosa. Ini kalimat ini Bapak Ibu, ini juga hadis nih sebenarnya. Hadis yang cukup panjang. Ada seorang hamba yang berdosa kepada Allah, dia tahu Robnya Maha Pengampun, dia tahu Robnya menyiksa karena dosa-dosa, maka kemudian dia mengatakan faghfirli, ampuni aku. Maka Allah ampuni, berbuat dosa lagi. Maka dia tetap dengan pengetahuan saya punya Rob yang Maha Pengampun, saya punya Rob yang menyiksa karena dosa-dosa. Dia mengatakan faghfirli, ampuni aku ya Allah. Kemudian diampuni, berbuat dosa lagi. Di hadisnya disebutkan 3 kali. Maka Allah menyebutkan, silahkan berbuat. Sepanjang engkau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan terus ampuni. Coba Bapak Ibu semuanya, ini kan memberikan banyak pengharapan kepada banyak manusia. Jangan pernah negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa saya buruk sekali. Dosa apa yang tidak saya buat? Mungkinkah Allah ampuni saya? Mungkin. Dan saya ketemu orang seperti itu nggak 1-2 kali Bapak Ibu, nggak 1-2 kali. Orang-orang yang datang kepada saya dalam kondisi yang merasa sudah saya mah rasa-rasanya nggak mungkin diampuni Ustaz. Apa dosa disebut sama Ustaz? Semuanya saya sudah. Subhanallah, ada orang begitu loh. Saya tanya, mateni wong wis lho, mateni wong wis niku pripun coba? Enggak 1, 2. Subhanallah. Berarti jenengan masuk penjara? Iyalah. Subhanallah. Tetapi Masya Allah sekarang jadi guru ngaji. Bayangin, jadi guru tahsin Quran loh sekarang. Suami istri, Masya Allah. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat. Makanya di sini katakan waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dia segera ingat Allah bahwa saya punya Rob yang bisa mengampuni saya, tapi saya juga punya Rob yang bisa menyiksa karena dosa-dosa saya. Fastaghfiru lidzunubihim. Lanjutannya kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik semuanya, kalau merasa bersalah segera istighfar. Segera istighfar. Bukan syarat menjadi penduduk surga tidak berdosa Bapak Ibu. Syaratnya ketika berdosa segera ingat Allah dan istighfar. Terlalu banyak nih kisah-kisah orang-orang yang terlihat secara duniawi orangnya kayaknya ini calon penduduk neraka deh, tapi ternyata di ujung waktu ditutup dengan kebaikan. Terlalu banyak. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang Bapak Ibu semuanya. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni kecuali Allah? Nah, ini masalah tauhid kita. Satu-satunya zat yang bisa mengampuni kita adalah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh turunannya, nggih. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan buruknya itu sementara mereka mengetahui. Gimana tadi? Tidak meneruskan fahisyahnya dan dosa-dosa kecilnya itu. Tapi faktanya, walaupun kita sudah berusaha tidak mengulangi, kadang-kadang terulang lagi. Ini apa nggih? Makanya minta ampun lagi. Berdosa minta ampun lagi. Berdosa minta ampun lagi. Begitu terus menerus. Di zaman sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, sepertinya kita mustahil untuk menjaga dalam sehari orang gawe dosa. Itu sulitnya luar biasa. Begitu jenengan pegang gadget, pasti jenengan akan berdosa melalui mata, melalui pendengaran, hati. Ya kan? Kadang-kadang kita komentar, komentar di video. Namanya Bu Sri Waryati misalnya, di akunnya namanya
Yohana. Jenengan komentar dengan akun yang palsu. Jenengan pikir itu nggak dicatat oleh Allah. Allah tahu bahwa jenengan itu Bu Sri Waryati, bukan Bu Yohana. Ditulis. Komentar, oh dasar monyet kamu begini. Itu ditulis Bapak Ibu. Jangan dikira tidak. Jenengan ngumpet dari Allah lewat akun palsu, tetap saja Allah tahu bahwa jenengan itu adalah Bu Sri. Nggih, ada namanya Bu Sri Waryati, ini ngarang nih saya. Jadi kadang-kadang kita berbuat dosa luar biasa, tetapi keadaan ini Allah berikan solusi. Segera ingat Allah dan beristighfarlah. Masya Allah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu ciri khas yang keempat dari penduduk surga adalah itu. Maka ini adalah kabar gembira buat kita semua yang memang kebanyakan kita selalu memproduksi dosa-dosa setiap hari. Oke. Bapak Ibu semuanya, adalah perintah Allah ketika kita berdosa segera bertobat. Maka ketika kita berdosa tidak segera bertobat, tidak segeranya ini juga dosa tersendiri. Jadi jangan menunda untuk bertobat, itu dosa tersendiri. Maka segeralah bertobat supaya terhindar dari dosa yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian di ayat di 135 dikatakan ulaika jazaa'u maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Bapak Ibu semuanya, ini firman Allah nih, bahwa sebaik-baik balasan buat orang-orang yang beramal soleh adalah ampunan dari Allah dan surga. Ini dua unsur yang paling kita cita-citakan. Orang masuk neraka jahanam karena apa? Karena dosa-dosanya. Maka kalau panjenengan diberi ampunan oleh Allah atas dosa-dosanya, yang berarti jenengan tidak dimasukkan ke neraka jahanam, apakah tidak cukup dikatakan sebagai balasan terbaik? Gini bagi. Kemudian jenengan dimasukkan ke surganya Allah dengan kedudukan sesuai masing-masing amalnya, apalagi yang kita cari selain itu? Dan dikatakan di sana hum fiha khalidun, selama-lamanya, tidak terbatas terhadap dimensi waktu, sekian tahun. Makanya namanya yaumil akhir, hari yang terakhir, nggak ada hari lagi setelah itu. Ya sudah, harinya itu sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jangan bayangin. Coba jangan bayangkan, kita di dunia itu penuh dengan keterbatasan, fatasko, semuanya dengan kesengsaraan. Katakanlah kita memang sengsara betulan. Itu ada batas waktunya jelas. Kita sangat ingin waktu yang terbatas ini, bekal kita benar, kemudian kita masuk ke alam yang tanpa batas dan kita betul di situ. Makanya yang paling saya takut itu nyalai orang, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita ke Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun, kita mudah diampuni oleh Allah, insya Allah. Tapi berhubungan dengan orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, punya tanggungan dengan orang lain, ini menakutkan Bapak Ibu. Karena manusia itu enggak Maha Pengampun. Gini apa enggak? Kita salah sama orang, kalau kita belum minta maaf itu masalah. Kalau kita bawa pulang ketika mati, aduh repotnya luar biasa. Kita akan ditemukan dengannya, kita akan disidang dengan dia. Betapa malunya, dek ben kowe, subhanallah. Jangan bayangin ibu-ibu, kalau jangan mau menyakiti orang lain, nanti akan ditemukan di kontoro. Jangan dihadap-hadapkan, dulu jenengan nyakiti saya toh, sekarang kita sidang. Ih, ngerimen. Ini apa Bapak Ibu? Betapa menakutkannya keadaan di mana jangan dituntut oleh orang lain, kemudian mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah pahala dan dosa, bukan lagi dinar, bukan lagi rupiah. Di pahalamu transfer ke saya. Iki lho dosaku nggo kowe yo. Subhanallah. Betapa menakutkannya. Makanya bagi orang-orang yang sudah mempelajari seperti ini seharusnya segera selesaikan. Jika punya persoalan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan anak kita, dengan istri kita, segera selesaiin. Sekali lagi, kita bawa pulang dengan dosa sebanyak buih di lautan, menghadap kepada Allah masih bisa diampuni oleh Allah. Jadi kalau yang berhadapan dengan manusia yang dia juga butuh pahala kita, subhanallah, repot kita.
Dan jangan perlu tahu nggih, jikalau amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah persoalan sholat jenengan, maka sidang pertama yang awal-awal diantaranya adalah persoalan jenengan dengan tetangga, di samping persoalan pembunuhan. Jenengan besok kalau punya masalah dengan tetangga, ketemu tuh sama tetangga, dan ini awal-awal sidang. Makanya jangan berselisih sama tetangga. Bahayanya luar biasa ya. Subhanallah. Sambil tunjuk ibu-ibu, saya sendiri masih proses terapi untuk apa? Tenggorokan. Dan itulah sebaik-baik balasan. Kalau baca tafsirnya sebenarnya ini panjang sekali, masya Allah. Maka saya berharap semua yang hadir, kita tidak sedang belajar tafsir, tapi ketika tersebut ayat sampai di rumah dibaca tafsirnya. Sekaligus juga bisa koreksi, ini kalimatnya Ustadz Wahid benar enggak sih? Dengan seperti itu bisa koreksi Ustadz. Kalau ternyata salah, insya Allah saya terbuka untuk dikoreksi. Ustadz yang kemarin ada yang keliru misalnya. Makanya saya lebih suka terhadap kajian yang sifatnya kontinu seperti ini. Sebab kalau saya keliru di satu waktu, masih bisa dibetulkan di pertemuan berikutnya. Dan itulah salah satu fungsi rekaman, agar kita tahu mana-mana yang mungkin keliru. Nah Bapak Ibu semuanya, ayat ini kita lihat, mengapa kita pelajari kemarin, karena ternyata pemahaman para salafus saleh terhadap ayat ini mengakibatkan mereka punya sikap apa kemarin? Adalah orang-orang yang ketika melihat pintu di antara pintu kebaikan, pasti dia tidak menyia-nyiakan, dia pasti berlomba-lomba untuk memasukinya. Dan ketika melihat pintu di antara pintu-pintu kekuburan, mereka pasti waspada untuk tidak memasukinya. Itu loh Bapak Ibu semuanya. Itu kan poin yang kita inginkan. Ada orang yang diberi energi ketika melihat pintu kebaikan, semangat banget, saya pengen yang itu. Hari ini saya pengen sedekah, hari ini saya pengen datang ke anak yatim, hari ini saya akan datang ke layatan, hari ini saya akan kasih dan sebagainya. Hari ini saya tidak akan nonton sinetron lama-lama, hari ini saya tidak akan hibah, hari ini saya tidak akan melakukan keburukan. Mereka mampu melakukan itu semua dan terkontrol dalam kehidupan hariannya karena mereka memahami ayat ini. Makanya sekali lagi, bukanlah hal yang sia-sia dengan mengulang-ulang. Saya yang dai saja itu mengulang-ulang ayat ini, selalu ada energi baru untuk berbuat baik. Demi Allah Bapak Ibu. Ya, ayat dalam Al-Quran semuanya indah, tapi ayat ini tuh ayat yang terkait langsung dengan ciri penduduk surga yang sangat kita ingin, sehingga menyempatkan untuk pelajarinya itu sesuatu yang sangat pokok. Nah Bapak Ibu semuanya, di bagian yang persoalan beristighfar kepada Allah ini, saya ingin tekankan beberapa hal. Karena sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, kita itu sangat membutuhkan dzikir itu, sangat membutuhkan dzikir itu. Rasul bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Cukup hadis itu membuat kita untuk banyak istighfar. La yazalu lisanuk rotoban min dzikrillah. Selalu basahi lisan ini dengan zikir kepada Allah. Di antaranya adalah istighfar. Sekali lagi, hari ini kita memproduksi dosa-dosa itu terus menerus. Sebagaimana sering saya sampaikan ke jenengan, kita lewat di jalan, ada iklan, orang nggak pakai jilbab, kita lihat, dosakah dosa? Kita lihat berita, yang berita zaman sekarang yang dijual pembawa acaranya, cantiknya, molek tubuhnya, nggak pakai jilbabnya, kita lihat, dosakah dosa? Dosa Bapak Ibu. Kalau kita nggak segera istighfari, kita berdosa atas penundaan terhadap istighfar itu, subhanallah. Maka zikir itu zikir yang paling kita butuhkan. Di antara 4 ciri khas penduduk surga ini, di bagian soal istighfar ini kita sangat membutuhkan. Terlebih kalau sudah tua, yang sebentar lagi memang mau balik, bisa datang tiba-tiba. Gini Bang, kemarin jamaah Gunung Sempu sehat, tahu-tahu saya dikabari sama Pak Tovan,
meninggal. Banyak kan kejadian seperti itu, orang terlihat sehat tiba-tiba meninggal, banyak. Maka betapa pentingnya zikir ini buat kita. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun. Sungguh beruntung orang yang ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfar. Rasulullah bersabda dengan redaksi yang semisal, siapapun yang ingin berbahagia ketika membuka catatan amalnya, pastikan catatan amalnya banyak istighfarnya. Semisal dengan hadis ini. Jadi ibu-ibu, yang jangan bagi buka malih catatan panjenengan tentang seluruh kegiatan di dunia ini. Maka kata Rasulullah, nek panjenengan pengen bahagia ketika membuka catatan panjenengan, pastikan catatannya okeh istighfare. Kalimat yang mudah tapi masya Allah luar biasa. Bapak Ibu semuanya, kita sepakat nih bahwa Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ketahuilah contoh terbaik kita diketahui oleh para sahabat ketika duduk dalam satu majelis, kadang-kadang dia istighfarnya 100 kali minimal. Jadi kan kayak gini sambil mendengar boleh ibu-ibu sambil astagfirullah, astagfirullah, boleh. Dan Rasulullah pun mengalami itu. Dikatakan innahu la yuhun ala qalbi. Kadang-kadang Rasulullah juga mengalami masa di mana hatinya itu tidak tentram. Kata Imam Ibnu Taimiyah, dikatakan satu keadaan yang mengganggu Rasulullah halus di hati, maka Rasulullah menghilangkannya dengan istighfar, dan beliau mengatakan setidaknya 100 kali dalam sehari. Maka di antara zikir pagi, zikir petang kita adalah khususnya di pagi hari adalah istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bagi jenengan yang sudah biasa membiasakan untuk zikir pagi, zikir petang, maka pasti jenengan istighfar minimal 100 kali. Kalau kalimatnya minimal berarti lebih banyak lebih baik, Pak Ibu semuanya. Nggih. Sekarang kalau manusia terbaik yang kita sepakati sebagai contoh terbaik saja istighfar sehari minimal 100 kali, tentu saja bisa jadi sangat lebih dengan riwayat yang sangat banyak. Lantas kita yang belum dijamin surganya, apa iya kita tegel nggak istighfar sehari minimal 100 kali? Maka jangan ada istilah bengong. Nih, ibu-ibu jangan sampai istighfar, istighfar. Di atas motor istighfar, goreng tempe istighfar, meladeni suami jalan, ini dari dapur ke meja, berapa istighfar diproduksi itu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Makanya dikatakan la yazalu lisanu rottaban min zikrillah. Selalu nih basahi lisan kita dengan banyak-banyak zikir kepada Allah. Di antaranya adalah istighfar. Ini Bapak Ibu semuanya terlihat mudah, tapi kalau jenengan nggak dapat taufik dari Allah, lali. Ibu-ibu, lali kalau nggak ditenanin itu. Makanya pentingnya ngaji seperti ini di majelis itu mendukung keadaan supaya hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah dari Allah nih, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada Pak Edi, di sini Pak Edi ada 2. Masya Allah, itu kumpul dengan orang-orang soleh. Dan mereka itu sebaik-baik teman, Bapak Ibu. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik teman. Masya Allah. Nah sekarang kalau Rasulullah saja yang jelas manusia terbaik saja beristighfar, lantas kita jelas lebih membutuhkan istighfar dalam jumlah yang banyak. Maka di antara ibadah yang kita bahkan bisa memupuk dalam jumlah yang lebih banyak dari yang dicontohkan Rasulullah adalah istighfar, salah satunya. Nggih. Masya Allah nih. Kemudian Bapak Ibu semuanya, belum lagi ibadah kita kadang-kadang tidak khusyuk. Tadi sholat jenengan 4 rakaat, berapa rakaat yang dengan khusyuk? Tenanan banget hatinya hadir. Mungkin 1 rakaat alhamdulillah. Apa meneh nek jenengan orang ngerti artinya belas. Imam mau coba foto iki. Itu kadang-kadang hati kemana-mana. Nggih. Pada saat kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, kita butuh istighfar Pak Ibu. Makanya pantas ketika assalamualaikum
Assalamualaikum, apa setelah itu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Gini apa gini? Ada orang yang assalamualaikum, alhamdulillah, rampung sholatnya. Harusnya apa? Astagfirullah. Kenapa? Karena kita tahu tadi sholat kita itu mana yang betul-betul khusyuk. Sebagaimana saya pernah terangkan ke jenengan, penutup dari kita ke kamar mandi apa? Ghufronaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Kita tuh barusan dikasih nikmat oleh Allah, bisa buang air besar. Itu nikmat bukan ibu-ibu? Nikmat luar biasa. Jenengan kalau tahu dan dekat dengan orang yang, mohon maaf, beolnya lewat selang itu, jenengan akan tahu bahwa jenengan betul mengatakan ghufronaka ketika keluar kamar mandi. Ya, Pak dokter pasti paham nih. Orang kalau udah di sini itu kan nggak kerasa nih Pak keluarnya nih, tahu-tahu penuh. Kamu udah buang belum? Ya nggak tahu, oh wis penuh. Nek jenengan kan kerosok, iya nggak? Maka begitu jenengan terasa, jenengan masuk ke kamar mandi, hajat selesai, itu kenikmatan luar biasa. Maka jenengan keluar, ghufronak, ya Allah ampunanmu ya Allah, saya tuh kurang memberikan nikmat syukur kepadamu atas pemberian nikmat bisa buang air besar. Bayangin, Islam tuh sedemikian dahsyatnya. Maka penutup dari ibadah-ibadah besar selalu istighfar. Sekarang jangan tahu nih logikanya kenapa setelah sholat kok jenengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kalau jenengan mau ittiba betul kepada Nabi Muhammad SAW, maka istighfarnya pada itu nggak bisa ditambah-tambah. Kan jenengan bisa mengatakan astagfirullah wa atun astagfirullah ala dila ila seterusnya. Tapi terkait dengan ba'da sholat, Rasulullah contohkan setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka sahabat gak nambah dengan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, enggak. Itu maksudnya menunjukkan dengan ittiba betul kepada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan dia dicintai atau mencintai Allah, orang-orang Yahudi maksudnya, mengklaim dia yang dicintai Allah. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau betul mengikuti saya, maka Allah cinta kepadamu, Allah ampuni kamu. Bayangin Bapak Ibu semuanya, jelas sekali kan? Maka pastikan khususnya untuk ibadah-ibadah yang tauqifi itu jenengan berusaha tepat seperti yang dicontohkan. Makanya mempelajari hadis arba'in juga penting ya. Di nomor 5 kan bab tentang persoalan bid'ah. Ini yang sebagian orang takut banget dengan kalimat itu. Sebenarnya kalau kita mempelajarinya ringan saja sebenarnya. Yang intisarinya adalah kesibukan kita Bapak Ibu adalah menilai apakah ibadah saya itu sudah mendekati contoh Rasulullah atau belum. Itu bukan soalnya dengan menghukumi orang lain, bukan. Apalagi udah tua. Jangan kebayang nggak? Udah tua kok ibadahnya salah, orang sesuai contoh Rasulullah. Waktunya tinggal sedikit ibu-ibu. Maka kesibukan kita adalah saya takbirnya sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak nih? Saya baca Al-Fatihahnya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah apa tidak nih? Itu ibu-ibu, nggak ngurusi yang lain. Kita tahu belajar untuk menghilangkan kejahilan kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, kondisi di mana kadang-kadang kita tidak khusyuk di dalam sholat, mendengar ayat-ayatnya Allah nggak ternyuh. Kok jenengan jadi muslim dengan ayat-ayat Allah nggak ternyuh, ini gimana? Maka kita mengatakan astagfirullah. Ustadz gimana saya mau ternyuh, ngerti artinya aja enggak? Makanya penting mempelajari artinya. Adik-adik yang menghafal pastikan ngerti juga artinya sehingga kalimat yang keluar bisa ternyuh betul. Masih banyak pula yang menggoda hati kita untuk ingin ini dan itu, ini dan itu. Udah tua Bapak Ibu semuanya, masih ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, pengen tas singapi, kelambi singapi, rumah singapi, mobil singapi, begitu tuh. Nih hati kita nih, ibu-ibu, udah tua, udah di atas 50 masih punya keinginan ini itu, ini kesasar Bapak Ibu semuanya. Jenengan sudah di atas 50 tahun, si pengen mobil singapi, rumah singapi, kelambi singapi, ini udah ketinggalan zaman. Sudah lewat masa itu. Anak-anak muda yang masih suka pakai outfit ini itu, nek jenengan udah 50 tahun masih begitu, subhanallah.
Sudah bukan waktunya lagi, Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi, sudah bukan waktunya lagi. Walaupun dengan kaya raya pol kekayaannya, waktunya dengan persiapan. Tinggal 10-15 tahun lagi jenengan akan pulang. Sedikit kan waktunya gitu. Saya diundang Pak Edi, pesertanya kebetulan sesepuhan nih Pak Edi. Saya sambil mikir Pak Edi, ini mau siapa duluan ini yang dipanggil ini? Ini ada saatnya saya harus layak nih ke mereka nih. Begitu Pak Edi. Saya ngobrol sama istri tadi, saya ketemu, Masya Allah, belajar banyak dari para sesepuh. Walaupun Pak Edi dan teman-teman diam, tapi saya belajar Pak Edi. Masya Allah, karena memang faktanya kita nggak bisa menghindar. Bertambahnya hari kita berarti berkurangnya jatah umur kita. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya kehidupan kita manusia adalah kumpulan hari-hari. Jika lewat satu hari, maka sesungguhnya engkau kehilangan satu bagian dari hidupmu. Karena sesungguhnya jatah kita sudah ditulis 56 tahun, 63 tahun, 68 tahun. Maka kalau berlalu satu hari, sesungguhnya dengan kehilangan satu kesempatan berbuat baik dalam satu hari itu. Maka hidup kita adalah kumpulan puzzle hari-hari yang disambung-sambung. Lewat satu hari hilang satu, lewat satu hari hilang satu. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Orang yang paham ini kan pasti betapa mengerikannya kalau lewat waktu tidak dalam kondisi yang efektif berbuat baik. Maka Ibnu Taimiyah menyebutkan, ini Ibnu Taimiyah imam besar gurunya Ibnu Qayyim, itu sebaik-baik doa adalah istighfar. Sebaik-baik doa adalah istighfar, karena doa dengan istighfar mencakup seluruhnya. Dan itulah mengapa dikatakan sebagai ciri khas penduduk surga. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Adalah orang-orang yang ketika dia berbuat fahisah, dosa besar dan dosa-dosa kecil, maka dia segera ingat Allah dan dia beristighfar terhadap dosa yang dilakukan, dan dia tidak meneruskan dosa itu. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, ini kabar gembira buat kita semua. Kalau dituntut untuk tidak berdosa sebagai syarat masuk surga, nggak ada yang masuk surga Bapak Ibu. Maka wajarlah kita berdosa, tetapi ketika berdosa ingat Allah. Bapak Ibu semuanya, mungkin kita butuh 2 sesi untuk membahas ini, dan saya kira ini sesuatu yang sangat penting. Jangan kalau bisa perhatikan betul karena ini kan menjadi pondasi bahasan-bahasan kita selanjutnya. Istighfar itu ibadah agung dan ketaatan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Satu, betapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebut persoalan istighfar. Bapak Ibu semuanya, satu kali saja hal disebut dalam Al-Quran sudah dikatakan sesuatu yang sangat penting, apalagi ada sesuatu yang disebut berulang-ulang. Dan istighfar dalam berbagai macam redaksinya disebutkan dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran, menunjukkan istighfar itu soal yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya, saking agungnya istighfar, maka Allah itu justru akan menghapus suatu kaum yang nggak berdosa. Allah akan hilangkan, kemudian Allah datangkan orang yang berdosa, kemudian orang itu minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni. Paham maksudnya Ibu-ibu? Orang beristighfar itu karena apa? Karena dosa. Maka untuk menunjukkan Allah itu Maha Pengampun, berarti harus ada yang berdosa enggak? Harus ada yang berdosa. Paham Bapak Ibu? Ini bukan motivasi izin jenengan boleh berdosa, bukan. Mustahil buat kita nggak berdosa itu maksudnya. Makanya banyakin istighfar maksudnya. Sampai-sampai kalau ada suatu kaum, nggak ada, memang nggak ada kaum yang nggak berdosa, maka justru dihilangkan kaum itu, digantikan dengan kaum baru yang dia berdosa dan dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni. Sehingga Allah lah Maha Pengampun. Nek orang sing dosa, lah terus ketahuan Allah Maha Pengampun dari mana? Sebagaimana kita bisa memaafkan orang lain ketika ada yang menzalimi kita. Kalau nggak ada yang menzalimi, orang baik-baik saja, saya maafin jenengan ya Bu, wong edan kowe. Malah begitu kan? Wong orang salah apa-apa kok. Yang kedua, dikatakan istighfar ini hal yang agung di sisi Allah karena ini perintah dari Allah. Soal beristighfar itu soal perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal perintah dalam syariat kita adalah wajib.
Kalau ini perintah dari Allah berarti ini satu hal yang agung, maka beristighfar dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, dikatakan istighfar adalah soal yang agung di sisi Allah karena Allah itu puji secara khusus orang-orang yang beristighfar, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada satu kegiatan kok dipuji oleh Allah berarti ini soal agung, dan istighfar itu banyak mendapatkan pujian dari Allah. Contohnya nih, di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika, dan seterusnya. Kalimat wal mustaghfirina bil ashar adalah orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah di akhir malam. Jadi dengan tahu akhir malam ngapain? Orang-orang yang minta ampun di akhir malam maksudnya adalah orang-orang yang mengisi ujung malamnya dengan tahajud. Orang-orang sudah tahajud kemudian menutup sholat malamnya dengan istighfar. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah sampai di ujung malam istighfar banyak?" Bukan. Mereka beristighfar khawatir ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas orang soleh, ibu-ibu semuanya, adalah beristighfar di ujung malam. Jangan pernah dengan mengklaim diri panjenengan soleh kalau belum terbiasa bangun di ujung malam dan beristighfar sampai waktu sahur. Karena yang mendapat pujian dari Allah adalah orang-orang yang wal mustaghfirina bil ashar. Atau di dalam Quran surah Az-Zariyat 18 ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu ujung malam ya, mereka beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, coba jangan pikirin, jangan udah ngaji kayak gini nih, lewat satu malam jenengan nggak bangun malam nggak beristighfar, kok hati tetap tentrem. Ini masalah hati panjenengan. Orang udah ngaji kayak gini, orang tangi wengi ora istighfar di ujung malam, kok hati tentram saja. Ini masalah ini. Seharusnya kita sangat menyesal, ya Allah, kenapa tadi lewat malam saya nggak bangun dan tidak banyak istighfar. Wajiblah buat kita menangis. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan, Imam muridnya Imam Syafi'i, jikalau engkau belum terbiasa menangis ketika bermunajah kepada Allah, pura-puralah menangis sampai begitu, sampai engkau benar-benar bisa menangis sampai pada akhirnya engkau tahu bahwa tangisanmu itu karena takut kepada Allah, karena berharap kepada Allah. Saking pentingnya dengan itu terenyuh hatinya. Bayangin imam besar itu sampai seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian dikatakan istighfar itu adalah persoalan agung karena ini ciri orang yang bertakwa. Itu tadi yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Imran. Itu ada orang-orang yang muttaqin, wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Maka ciri khas orang muttaqin bertakwa adalah beristighfar. Jenengan dikatakan bertakwa yang itu adalah kedudukan jenengan di sisi Allah karena ketakwaan panjenengan. Cirinya adalah jenengan beristighfar. Maka istighfar itu persoalan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, zikir ini, Bapak Ibu semuanya, zikir istighfar ini adalah zikir yang menjadi konten paling banyak pada ibadah yang paling penting, yaitu sholat kita. Coba jangan perhatikan, Allahu Akbar, jangan baca iftitah. Kalau jangan redaksi iftitah ada sekitar 10 lebih iftitah itu banyak diantaranya terkait dengan minta ampun kepada Allah. Contoh, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masriqi wal maghrib. Itu soal apa? Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosaku seperti jauhnya timur dan barat. Maksudnya ojo ketemu meneh. Kalau jangan baca keterangan para ulama, maksudnya adalah nek iso ki aku ora ketemu meneh karo dosa itu di dunia dan di akhirat. Bayangin, ini persoalan istighfar Bapak Ibu semuanya. Jadi konten paling banyak yang mengisi ibadah terbesar kita ya salat,
Persoalan istighfar Bapak Ibu semuanya, bukan yang lain-lain. Zikir pada waktu ruku ada banyak redaksi. Salah satunya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini apa ini? Salah satu di antara bacaan ruku dan sujud panjenengan adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, seperti doa penutup doa kafaratul majelis. Kapan itu mulai dibahas oleh Rasulullah? Ketika turun Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika sudah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan al-fath, dan orang masuk Islam berbondong-bondong, maka kemudian gimana tuh perintahnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah sedang melaksanakan perintah Allah lewat Al-Quran agar di masa sisa umurnya banyak-banyak fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kan sama tuh redaksinya. Maha suci Allah, segala pujian buat Allah, dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Maka Ibnu Abbas ketika ditanya tentang ayat ini, ya surat ini, tanda dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas itu senang sekaligus sedih segera berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika sudah menang, maka selesailah tugas Rasulullah. Itu yang sering saya katakan, kalau orang pensiun terus menang nang omah cepet niku. Nggih. Pak Mansur mesti paham banget, otot didiamkan saja, oh cepet. Ibu-ibu makanya kalau udah sepuh dengan udah pensiun dari kerjaan, segera bikin kegiatan baru. Ikut ngurusi pengajian lah, kemuslimahan lah, supaya jenengan tuh punya tugas isi dianggap teng dunia maksudnya. Ini jenengan wis meneng wae, habis les mati wae, cepet niku. Secara fisik pun begitu, kalau jenengan diam ototnya nggak bergerak ya wah udah selesai. Zikir di antara dua sujud apa? Rabbighfirli warhamni. Intisarinya di bagian Rabbighfirli, makanya kita bisa mengulang-ulang Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli boleh, atau Rabbighfirli warhamni wajib dan seterusnya. Nggih. Tadi saya bertanya-tanya nih, imam kita tadi pakai bismillah jahar. Ini menampung dari jamaah. Ya, imam bijaksana seperti itu, kadang jahar, kadang sir, dua-duanya oke. Maksudnya nih. Biasanya kan sir itu biasanya tadi jahar. Saya termasuk pemerhati bacaan seperti itu karena apa? Begitu di jahar muncul dalil di sini banyak. Begitu sir muncul di sini dalil banyak. Jadi pemikirannya kemana-mana gitu. Jadi zikir di antara dua sujud juga kontennya istighfar. Salah satu redaksi istighfar adalah Rabbighfirli, ampuni aku. Nih. Kemudian setelah salam tadi apa? Juga astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian sebelum salam apa zikirnya? Adik-adik mungkin paham nih. Apa yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang jelas surganya. Sebelum salam mengucapkan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsir dan seterusnya. Dia minta ampun tuh kepada Allah. Maka di antara doa sebelum salam adalah istighfar. Sehingga secara keseluruhan kalau jenengan pelecehi, sholat itu intisarinya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantaslah disebut sebagai ciri khas penduduk surga adalah ketika dia dosa segera ingat Allah dan dia beristighfar. Masya Allah. Istighfar selalu dijadikan penutup ibadah-ibadah agung. Termasuk di dalamnya adalah di dalam penutup sholat tadi yang saya sebut. Orang sholat malam di ujung malam itu menutup dengan istighfar. Kenapa Bapak Ibu? Khawatir ujub. Oh, saya sudah sholat malam kok,
khawatir ria, bikin status, alhamdulillah saya malam ini diberi berkah oleh Allah, bisa bangun di ujung malam sholat 11 rakaat, teng status teng status itu bisa hilang itu pahalanya itu, sebab tipis banget antara ikhlas dan pamer. Subhanallah. Maka ditutupnya dengan istighfar, bukan dengan ujub, bangga diri. Ketika selesai hajian, summa afidu min afadonas wastaghfirullah. Haji itu adalah di Arafah, intisarinya. Ketika di Arafah apa yang dilakukan? Istighfar. Begitu selesai jenengan suruh pergi dari Arafah, disuruhnya istighfar lagi. Bayangkan, sudah sedemikian beratnya melaksanakan ibadah haji, ujung-ujungnya istighfar lagi. Saking pentingnya zikir ini, Bapak Ibu semuanya. Makanya betul dikatakan doa terbaik kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah istighfar. Jadi setelah selesai di padang Arafah, jangan lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 199 dikatakan summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah 199 jelas nih. Bareng ibadah haji loh jenengan. Abote kaya apa niku? Tetep kon istighfar. Kemudian doa penutup majelis apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, sebagian pakai robbana, sebagian langsung nggak masalah nggih. Allahumma ighfirli. Kenapa? Namanya bermajelis, jangan ngomong bertiga. Bermajelis itu bisa apa saja nggih. Ngomong bertiga. Kadang niatnya guyon, tapi menyakiti orang lain, maka kita tutup dengan istighfar. Saya ceramah, ada slip tang, ada satu hal yang mungkin menyakiti hati panjenengan, saya tutup dengan istighfar. Mulai dipraktikkan adik-adik ngomong berdua, maka tutuplah majelis dengan doa penutup majelis. Karena kita khawatir dalam pembicaraan tadi ada hal-hal yang kurang bagus. Nah, tentu saja yang paling menjadi contoh lagi kisah hidup Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhirnya adalah kebaikan dan diakhiri dengan keberhasilan. Buktinya diberi kemenangan, orang berbondong-bondong masuk Islam, tetapi itu pun tetap dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Artinya prestasi yang sangat besar dan Nabi Muhammad SAW pun ditutup dengan istighfar. Maka di poin keempat ini adalah kabar gembira buat kita, tapi dituntut untuk keteraturan kita memperbanyak istighfar. Maka Rasulullah sedang mengenai yata'awanul Al-Quran, sedang melaksanakan perintah dari Al-Quran terkait dengan bertasbih, kemudian memuji Allah dan beristighfar. Dan ini sekaligus adalah kabar tentang datangnya ajal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sudah jam 8:30 lewat nih, masya Allah. Allah jadikan kita melakukan dosa ini terakhir nih. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang manfaat atau faedah istighfar. Allah jadikan kita ditakdir melakukan dosa, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan kecil hati, walaupun jangan sudah ngaji seperti ini, kok ternyata berbuat dosa. Memang di antara takdir Allah atas manusia adalah berbuat dosa. Kata Rasulullah, walau lam tutnibu la dhahaballahu bikum summa ja'a biqaumin yudnibun fayastaghfirunallah wa yaghfirullahu lahum. Jikalau di antara kalian manusia-manusia tidak ada lagi yang berbuat dosa, maka kalian akan dihapuskan oleh Allah. Summa ja'a biqaumin, kemudian datangkan satu kaum yudnibun yang dia berbuat dosa, fayastaghfirunallah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, wa yaghfirullahum wa fayaghfirullahu lahum, kemudian Allah ampuni mereka. Itu nggih. Jadi kalau kita masih buat dosa, yang penting ingat Allah, segera minta ampun. Ini semua yang 7 ini menunjukkan istighfar itu ibadah yang sangat agung. Maka senantiasalah kita beristighfar. La yasalu lisanuk rotoban min dzikrillah. Naik mobil, kerja, jalan-jalan sambil beristighfar dan pahami maknanya. Sebenarnya saya malam ini berharap sampai ke maknanya, tapi waktunya tidak mengizinkan. Makna istighfar, sehingga jadi mengucapkan astaghfirullah itu di pikiran begini Bapak Ibu, kira-kira ini bocorannya untuk minggu depan. Astagfirullah, ya Allah,
tutupi ya Allah dosa-dosa saya di dunia dan di akhirat. Inilah fungsi dari istighfar sebagai siter. Siter itu penutup. Ya Allah, ya Allah, tutup ya Allah keburukan saya dari suami saya, dari anak saya, dari tetangga saya, dari orang tua saya. Andai mereka tahu betapa buruknya saya, kayak apa saya. Makanya ada ulama mengatakan kalau dosa itu bau, jenengan itu nggak akan ada yang dekat sama jenengan karena jenengan berbau banget. Kemudian astagfirullah, maksudnya apa? Ya Allah, ya Allah, jangan saya kena dampak akibat dosa itu. Asalnya dosa itu berdampak, entah jenengan bocor motornya, entah putus sandalnya. Setiap dosa itu seharusnya ada kafaranya dan berdampak. Fungsi istighfar, ya Allah, jangan berdampak ya Allah, jangan saya dihukum karena itu ya Allah. Namanya wikoyah. Nanti minggu depan kita bahas tentang itu insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas diamalkan. 4 sifat ini tanam di dalam hati, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua, saya dengan panjenengan semua adalah orang-orang yang bertemu lagi di jannah. Di Bapak Ibu semuanya, kita bukan hanya persoalan kita bertemu di dunia Bapak Ibu. Saya melihat wajah panjenengan itu berharap ya Allah nanti ketemu lagi di sana dalam kebahagiaan yang abadi insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada hal yang kurang pas di hati. Semoga Allah sayangi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Wahid Suranto yang telah menyampaikan materinya. Kami juga mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah sekalian.